Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Laprihatini, kelas 12 IPS, Sekolah MA Nurul Falah Cililin, tempat tanggal lahir, Bandung, 27 Desember 2002. Umur saya 17 tahun. Mata pelajaran, tugas akhir sejarah kebudayaan Islam. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Keruntuhan dinasti Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi menjadi tonggak awal berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah. Khalifah pertamanya ialah Abdullah Asy-Syaffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Yazid bin Umar bin Fuhairah tidak menyerah pada Bani Abbasiyah kecuali setelah Asy-Syaffah menjanjikan padanya untuk memberikan rasa aman. Namun, mereka mengingkari janji itu dengan membunuhnya. Tentara Bani Abbasiyah akhirnya berhasil menguasai Kufah. Di bagian timur, tentara Bani Abbasiyah terus bergerak maju. Pada tahun 749 Masehi, putra Amir Marwan dikalahkan Abu Ayyub, seorang panglima Bani Abbasiyah. Amir Marwan II akhirnya memimpin langsung usaha terakhir untuk mempertahankan dinasti. Ia mengerahkan tentaranya dan menyeberangi sungai Tigris serta maju menuju Jab. Sedangkan tentara Bani Abbasiyah dipimpin oleh Abdullah bin Ali. Tentara Bani Umayyah berhasil dikalahkan. Marwan II melarikan diri dan diburu di suatu tempat ke tempat lain. Hingga akhirnya ia ditemukan di Mesir dan dibunuh di sana. Damaskus berhasil dikuasai oleh tahun itu. Dengan demikian, semua wilayah pemerintah berada di bawah kendali Bani Abbasiyah kecuali Andalusia. Pembantaian Abu Abbas As-Saffah pada bulan Rabiul Awal 740 Masehi atau 750 Masehi. Abu Abbas As-Saffah dibayat sebagai amir pertama Bani Abbasiyah. Ia dibayat di Masjid Kufah. Menurut para ahli sejarah, perpindahan pemerintahan dari Bani Umayyah kepada Bani Abbasiyah lebih dari sekadar pergantian dinasti. Kejadian itu merupakan revolusi dari sejarah Islam, yaitu suatu titik balik yang sama pentingnya dengan revolusi Prancis dan Rusia dalam sejarah Barat. Sementara itu, tentara Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Kataba, Jenderal Abu Muslim Al-Khurasani maju ke sebelah barat, dipimpin oleh Khalid bin Barmak. Mereka menyeberangi sungai Efrat dan sampai ke medan Karbala. Pertempuran pun tersebut Kataba dan dikalahkan oleh gubernur Bani Umayyah yang bernama Yazid bin Umar bin Fuhairah. Kepemimpinan gerakan dakwah Bani Abbasiyah kemudian dipegang oleh saudaranya, yaitu Abdullah bin Muhammad atau dikenal dengan Abu Abbas As-Saffah. Ia tetap memberi kepercayaan kepada Muslim Al-Khurasani untuk menjadi panglima perangnya dan pemimpin perlawanan di Khorasan. Abu Muslim Al-Khurasani dengan cepat memulai gerakannya. Dengan pandai ia memanfaatkan pertentangan antara suku Arab Yamani dan Arab Quraisy yang telah berbelakangan sejak dulu. Pada waktu Abu Muslim Al-Khurasani memulai gerakannya, Gubernur Khorasan dijabat oleh Nasr bin Syair yang berasal dari Arab Quraisy. Abu Muslim kemudian mendekati Al-Kamiri, pemimpin suku Arab Yamani Khorasan. Dengan di saat adu domba, Gubernur Nasr bin Syair berhasil dikalahkan dengan bantuan Yaman pula.
Abu Muslim berhasil menduduki kota Merv dan Nizabur. Ibrahim al-Imam mendorong Abu Muslim al-Khurasani untuk membuat Khorasan dan menyingkirkan orang-orang yang mendukung Bani Umayyah. Sayangnya rencana itu oleh penguasa Bani Umayyah, Ibrahim al-Imam, ditangkap dan dihukum mati oleh Khalifah Marwan II. Di tangan Abu Muslim al-Khurasani, pergerakan dakwah ini berkembang pesat. Ia mampu menarik simpati sebagai besar penduduk Khorasan. Ia berkampanye untuk memunculkan rasa kebersamaan di antara golongan Alawiyin, Syiah, dan orang-orang Persia untuk menentang Bani Umayyah yang telah menindas mereka. Ia juga mengajak mereka bekerja sama dengan Abbasiyah untuk mengembalikan kekhalifahannya kepada golongan Bani Hashim. Setelah Ali bin Abdullah bin Abbas meninggal, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Muhammad. Ia memperluas gerakan Bani Abbasiyah dan menetapkan 3 kota sebagai pusat gerakan, yaitu Al-Humaimah, Kufah, serta Khorasan. Muhammad bin Ali meninggal pada tahun 743 Masehi, kemudian digantikan oleh anaknya Ibrahim al-Imam. Ia kemudian menunjuk Abu Muslim al-Khurasan sebagai panglima perangnya. Pendorong pergerakan Bani Abbasiyah. Semua keadaan tersebut menjadi permasalahan yang sulit untuk dipecahkan oleh pemerintah Bani Umayyah. Sekitar abad ke-8 Masehi, kebencian terhadap pemerintahan Bani Umayyah semakin menjadi-jadi, sehingga munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas atas kebijakan yang diterapkan. Hal ini menjadi salah satu keuntungan bagi kelompok Bani Abbasiyah. Kelompok tersebut adalah: 1. Kelompok Muslim non-Arab atau Mawali yang memprotes kedudukan mereka yang sebagai warga kelas dunia kelas 2 di bawah Muslim Arab. 2. Kelompok Khawarij dan Syiah yang menganggap Bani Umayyah sebagai perampas pemerintahan. Kelompok Arab di Makkah, Madinah, dan Irak yang merasa sakit hati atas status istimewa penduduk Syariah. 3. Kelompok Muslim yang soleh, baik Arab maupun non-Arab, yang memandang keluarga Bani Umayyah telah bergaya hidup mewah dan jauh lebih bergaya hidup Islami. Pemerintahan yang tidak demokratis dan korup. Dalam perjanjian Amul Jamaah yang dilakukan antara Hasan bin Ali bin Muawiyah, Muawiyah menyanggupi bahwa pemilihan amir setelahnya akan dilakukan secara musyawarah dan demokratis. Akan tetapi Muawiyah mengingkarinya dan menunjukkan anaknya, Yazid bin Muawiyah, menjadi amir setelahnya. Hal itu berlangsung secara turun-menurun. Selain mengkhianati perjanjian Amul Jamaah, penunjukan itu juga berlawan dengan prinsip pemilih pemimpin di kalangan bangsa Arab. Akibatnya, beberapa amir Bani Umayyah bukan berasal dari garis keturunan Muawiyah. Keadaan tersebut membuat administrasi pemerintahan terlalaikan dan mendorong para pejabatnya melakukan korupsi dan mementingkan diri sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.